Sammaratana ulagilla, sammaratana ulagilla, sammaratana ulagilla, sammaratana ulagilla, sammaratana ulagilla, sammaratana ulagilla. Datangmu dari gunung, susur lembah dan sungai, di tangan para empu bentuk sungguh menawan, bodimu ramping runcing tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching aksi nyata dari modul 2.3 yaitu praktek coaching. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Bapak rekan saya yang bernama Muhammad Yusuf SPD. Siap Pak Guru, boleh duduk sebentar. Yang guru silakan. Ini Pak Guru, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal saya perhatikan belakangan ini. Kira-kira Bapak ingin menceritakan sesuatu itu supaya kembali ceria ya Pak ya? Sebenarnya Bu, memang ada masalah ini sebenarnya saya hadapi di kelas. Cuma masalahnya saya nggak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Masalah apa itu Pak? Begini, pada saat saya mengajar di kelas, terkadang siswa saya tidak terlalu dominan dalam pembelajaran itu, artinya dia tidak terlalu memperhatikan apa yang saya ajarkan. Jadi siswanya kurang fokus ya Pak? Ya, kurang fokus pada saat itu, dan keinginan saya bagaimana caranya supaya anak-anak didik saya itu bisa menjadi fokus dengan apa yang saya ajarkan pada saat itu. Kalau menurut Bapak itu terjadi pada mata pelajaran apa saja itu Pak? Apakah semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu saja yang dimana mereka kurang fokus terhadap pelajaran tersebut? Kalau saya perhatikan gitu Bu, saya lihat di semua mata pelajaran seperti itu semua. Jadi yang saya mau pikirkan itu, yang saya jadi anggo, apakah cara pembelajaran saya yang salah, atau memang anak-anak yang tidak mau, yang kurang minat untuk pembelajaran itu. Jadi apa harapan Bapak nantinya ketika kita melakukan ini bincang-bincang ini? Apa harapan Bapak yang ingin Bapak capai setelah kita melakukannya? Ya, yang jelas keinginan saya itu atau harapan saya nanti itu, saya mau setiap pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu, siswa saya bisa fokus dengan pembelajaran yang apa saya ajarkan. Dan akhirnya dia bisa mengerti dengan apa yang saya ajarkan. Jadi keinginan Bapak itu agar siswa lebih fokus sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai ya Pak ya? Ya, begitu. Menurut Bapak kira-kira apa yang bisa yang ada di sekolah yang bisa Bapak gunakan untuk untuk bagaimana merancang sebuah pembelajaran atau menciptakan proses pembelajaran agar lebih menarik sehingga siswa Bapak bisa lebih fokus? Mungkin ada di sekolah sesuatu yang bisa Bapak gunakan sehingga mereka lebih tertarik dengan pelajaran yang Bapak ajarkan? Ya, sebenarnya kalau di sekolah sebenarnya media pembelajaran ada di sekolah yang cukup memadai lah, artinya adalah. Tetapi dengan media pembelajaran yang saya juga pakai untuk dalam metode pembelajaran saya yang saya ajarkan, anak-anak pun juga belum bisa fokus dengan itu. Apa yang biasa Bapak pakai? Biasa saya pakai media pembelajaran seperti gambar, gambar-gambar tuh, yang menceritakan tentang apa pembelajaran yang kita dilakukan pada hari itu. Yang dilakukan pada hari itu. Semacam itu di saya.
Hanya semacam gambar. Mungkin ada yang lain lagi yang Bapak bisa gunakan? Ya sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan dengan hal semacam itu. Cuma masalahnya kita juga terbatas di sini. Terbatas dalam masalah apa, Pak? Masalah juga di sini. Ya di sini kan jaringan susah, bukan tidak ada. Ya. Cuma masalahnya jaringan di sini kadang ada, kadang bagus, kadang tidak. Jadi kita kesulitan sebenarnya mengakses di sini media pembelajaran yang bisa kita anu di situ. Kalau menurut Bapak untuk mengatasi tadi itu kesulitan jaringan, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasinya? Kalau saya biasanya itu media pembelajaran yang saya mau terapkan di kelas. Biasanya saya download memang di luar, baru saya bawa kemari, baru saya baru itulah yang saya pakai untuk media pembelajaran saya di sini. Tapi yang membuat lagi kurang apa lagi istilahnya kurang tertarik lagi anak-anak tentang itu. Dan itu yang membuat saya masih pusing. Bagaimana caranya anak-anak itu tetap fokus dalam pembelajarannya itu? Kira-kira kalau Bapak sudah menggunakan gambar, menggunakan video, apa yang bisa Bapak lakukan lagi kira-kira? Karena kan Bapak sudah menggunakan gambar, menggunakan video, tapi menurut Bapak masih belum fokus. Mungkin Bapak dalam proses pembelajarannya mungkin ada yang bisa divariasikan atau bagaimana? Ya itu juga yang sebenarnya yang mau saya tanyakan, bagaimana itu cara solusinya sebenarnya. Karena terus terang itu saya sudah berbagai macam metode pembelajaran yang saya ambil sesuai dengan apa yang saya ketahui selama ini, tapi belum bisa maksimal diterima oleh siswa saya. Belum maksimalnya Pak? Iya, jadi maka itu yang menjadi kendala bagi saya sekarang, karena saya belum tahu cara yang bagaimana lagi untuk bisa mengatasi itu. Kalau menurut Bapak, karena kan Bapak belum tahu, jadi solusinya yang bisa Bapak lakukan apa? Ya mungkin solusinya masuk jadi guru penggerak. Iya, bagus sekali ini solusinya dari Bapak, ini luar biasa ya. Iya, karena dari di guru penggerak itu banyak banyak pengalaman teman, kemudian banyak pengalaman teman yang mereka bisa bagi untuk kita, sehingga kita bisa lebih lebih banyak masukan dalam proses pembelajaran. Jadi karena tadi Bapak ini masuk guru penggerak, harapannya Bapak kapan kira-kira Bapak bisa masuk di guru penggerak? Ya kalau keinginan sih ya mau secepatnya. Kapan kalau sudah terbuka lagi pendaftaran ya mau coba-coba untuk mendaftar, ya siapa tahu bisa lolos juga, bisa menjadi guru penggerak. Karena saya lihat memang dalam ilmu yang diperoleh oleh guru penggerak itu sangat luar biasa apabila betul-betul diterapkan di sekolah. Nah, karena itu saya mungkin solusi yang perlu saya ambil adalah harus masuk di guru penggerak supaya saya bisa saya bisa memfokuskan juga siswa saya pada saat pembelajaran, proses belajar mengajar. Kira-kira ada kan lagi solusi yang bisa Bapak lakukan atau yang bisa Bapak pikirkan, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana membelajarkan mereka, karena kan pasti karena fokusnya kan murid Bapak itu tidak fokus, pasti ada alasannya kenapa mereka kurang fokus, kurang tertarik terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan. Menurut Bapak apa kira-kira permasalahannya sehingga Bapak bisa atasi itu?
Kalau Bapak tahu masalahnya kan kita bisa lebih fokus lagi bagaimana mencari solusinya. Ya, itulah sebenarnya yang masih membingungkan saya. Artinya selama ini saya cari cara itu bagaimana caranya saya bisa terlepas dari problem saya itu. Iya. Cuma masalah sampai saat ini saya belum bisa menemukan jalan paling tepat ya yang bisa saya tempuh untuk bisa saya lepas dari masalah saya itu. Sepertinya masalahnya Bapak sudah bertahun-tahun. Kalau kira-kira Pak, apa lagi yang bisa Bapak lakukan menurut Bapak kira-kira dari potensi Bapak ini? Karena saya yakin Bapak punya potensi yang luar biasa, tapi mungkin itu potensi itu tuh masih terpendam. Jadi kira-kira menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan? Bapak ini kita harus keluarkan ini karena pasti ada potensinya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, yang perlu kita lakukan ini supaya sesuatu kita seperti itu, ya mungkin yang bisa kita lakukan itu salah satunya itu mendekati pendekatan diri terhadap siswa kita. Karena selama ini kita selalu fokus pada diri kita sendiri, tidak terlalu fokus pada siswa kita. Ya, seharusnya dalam proses belajar mengajar itu seharusnya sekarang itu siswa lebih aktif dibandingkan dengan guru. Tapi nyatanya yang selama ini kita lakukan di kelas, guru yang paling aktif, siswa tinggal diam saja di tempat. Jadi terbalik suasana. Terbalik suasananya ya Pak ya. Guru yang banyak aksi, siswa no aksi, tidak ada aksi ya. Tidak ada timbal baliknya. Jadi kalau menurut Bapak, karena tadi itu Bapak katakan bahwa penyebabnya karena Bapak yang aktif, murid Bapak yang kurang aktif, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar siswa Bapak lebih aktif? Apa? Bapak kira-kira apa? Ya, disitulah kita sebenarnya masih pusing sebenarnya. Kalau menurut cara saya pribadi masih pusing sebenarnya. Apa yang saya lakukan untuk bisa siswa saya lebih aktif lagi? Ya, sebenarnya disitulah permasalahan saya sebenarnya dalam proses belajar mengajar selama ini yang saya lakukan. Karena siswa saya tidak bisa betul-betul proaktif di situ. Menurut karena Bapak mengatakan siswanya kurang aktif, menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengaktifkan siswa Bapak? Kan pasti ada cara yang bisa mereka lebih tertarik dengan pelajaran Bapak. Misalnya kita fokus pelajaran apa dulu misalnya, supaya kita bisa tahu bagaimana mencari solusinya. Kita fokuskan dulu dengan mata pelajaran apa misalnya, apa matematika atau IPA. Tapi saya lihat biasanya kalau pembelajaran matematika, mereka lebih aktif. Ya, lebih aktif dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Mungkin karena dalam pembelajaran matematika kita langsung menjelaskan dan siswa betul-betul langsung memperhatikan dengan apa yang kita boleh jelaskan di papan tulis. Jadi sepertinya siswa Bapak ini ingin aktif dalam langsung memperagakan atau langsung mempraktekkan apa yang Bapak lakukan, begitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Kayaknya kalau dilihat dari sisi pembelajaran matematika, siswa memang lebih aktif pada saat kita lebih fokus untuk menerangkan di depan.
Iya. Dan anak-anak lebih aktif memperhatikan untuk pembelajaran itu. Atau mungkin anak-anak lebih suka berhitungnya, matematikanya, atau lebih nggak tahu juga bagaimana contohnya. Jadi karakter siswa Bapak ya, yang apa namanya, mereka lebih cenderung berminat kepada mata pelajaran matematika atau lebih minat Ya, lebih condong sebenarnya minatnya di pembelajaran matematika dibandingkan dengan pembelajaran pembelajaran yang lain. Pembelajaran yang lain. Ya, pembelajaran yang lain. Kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia, di mana mereka lebih fokus atau lebih sukanya? Kalau misalnya tema apa yang mereka paling suka kalau apa namanya, pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau saya lihat itu di pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak itu memang bisa fokus pada saat kita melaksanakan gaya games ya. Kayak games ya seakan-akan saya lihat itu mereka anak-anak itu lebih aktif dibandingkan dengan pembelajaran yang lain. Artinya kalau kita cuma menjelaskan begitu saja, mending lebih baik kita gunakan metode Selingi dengan games. Ya, selingi dengan games supaya mereka lebih aktif lagi. Berarti itu Pak, masa solusinya Bapak sudah menemukan sendiri solusinya, ya kan? Jadi kita harus apa? Selingi dengan games itu. Luar biasa, ini Bapak sudah menemukan sendiri solusinya. Jadi solusinya itu adalah dalam setiap pembelajaran yang Bapak lakukan harus diselingi dengan games tadi. Jadi Pak, karena Bapak sudah tadi jadi rencana aksinya nanti bagaimana? Ya kalau begitu ya jelas rencana aksinya nanti itu setelah kita lakukan pembelajaran sudah materi, kita selingi lagi ya supaya siswa tetap semangat dan aktif dalam proses belajar mengajar yang kita lakukan pada saat itu. Luar biasa ini Pak. Saya tunggu ini Pak transformasinya. Ya Pak ya. Ya tunggu saja lah, bisa bisa. Jadi saya tunggu ini, saya ingin mendengar lagi kemajuan yang Bapak lakukan di kelas Bapak, perubahan dengan keseruannya dengan siswa Bapak ya. Ya, ada kesempatan rupanya kita bisa berbincang-bincang seperti ini lagi, sehingga sebenarnya saya terinspirasi juga dari Bapak ini. Kalau setiap pembelajaran kita menyisipkan games yang dimana games itu bisa juga kita padukan dengan materi. Iya. Semangat ya Pak ya. Semangat. Karena sepertinya ini waktu masuk kelas sudah mau masuk lagi, ya kita akhiri pembicaraan kita untuk hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayo Pak. Ya cuma nomor tepu, jangan tepu. Bilang Kak, tepu baru tepu. Ya, bisa? Iya. Ya, kita mulai. Tepu 1. Tepu 2. 3. Oke, lagi sekali. Siapa yang salah naik menyanyi? Ya. Siapa yang salah naik menyanyi? Oke, lagi. Ya. Satu kelompok. Yang salah saja, yang salah. Siapa yang salah naik
Ya. 1, 2, 3, mulai. 1. Datangmu dari gunung, susur lembah dan sungai, di tangan para empu, bentuk sungguh menawan. Bodimu ramping runcing, tiang tinggi berlayar, berkatir kanan kiri, berkulit warna putih. Akar, batang, cabangnya, ranting, buah, daun dan buah. Iya, itu kelompok. Kemudian kelompok 3. Ya. Iya, jadi coba. Ya. Ya, dengar. Ya, dibacakan dulu bagian-bagian tumbuhan. Ya. Bagian-bagian tumbuhan. Ya. Akar, batangnya, tangkainya, daunnya, bunga-bunganya, cabangnya, buah-buahnya. Iya. Datangmu dari gunung, susur lembah dan sungai, di tangan para empu, bentuk sungguh menawan. Bodimu ramping runcing, tiang tinggi berlayar, berkatir kanan kiri, berkulit warna putih. Dan semakin bisa dipahami oleh anak didik kita. Jadi itu harapan kita Ya. ya. Jadi harapan Bapak agar dari kegiatan bincang-bincang kita kali ini ya, ini agar kita bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya Pak ya. Iya, iya, iya. Kemudian terkait dengan kegiatan kita observasi dalam kegiatan observasi, apa perasaan Bapak ketika kemarin kita sudah melakukan coaching pra-observasi dengan kita Bapak sudah praktek di kelas. Bagaimana perasaannya ketika melaksanakan praktek di kelas yang sesuai dengan yang Bapak rencanakan sebelumnya? Yang jelas kalau masalah perasaan yang jelas beda tuh pada saat kita sebelum kita apa istilahnya ya, sebelum kita melakukan sesuai dengan apa yang menjadi Yang Bapak rencanakan? ya apa yang kita rencanakan itu, yang jelas berbeda pada saat kita merencanakan sesuatu, pada saat kita melaksanakan suatu pembelajaran. Bagaimana perasaannya Bapak? Ya, yang jelas pada saat itu ya cukup menyenangkan untuk pada saat menghadapi siswa, karena siswa pada saat itu punya respon balik dalam pembelajaran kita. Iya. Jadi sudah ada responnya Pak ya? Ya, sudah ada respon dari siswa, sehingga dalam pembelajaran kita itu seakan-akan tidak ada lagi yang vakum antara siswa dengan guru. Oh iya. Ya. Jadi dari kegiatan pembelajaran kemarin, apakah yang Bapak lakukan itu atau pelaksanaannya di kelas itu sudah sesuai dengan rencana yang telah
Bapak kemukakan kemarin pada saat observasi? Ya, yang jelas kalau ya sebagian besar memang ya, tapi masih ada yang bagian-bagian yang belum bisa kita terapkan karena ya ada beberapa hal yang mungkin Menjadi kendala di lapangan? iya menjadi kendala di lapangan sehingga kita tidak bisa melakukan hal itu. Jadi yang jelas kita melakukannya sudah sebagian besar ya dengan apa yang kita rencanakan selama ini. Tapi sudah ada perubahan ya Pak? Ya alhamdulillah, soal perubahan ya alhamdulillah. Kalau saya lihat perubahannya ya termasuk cukup banyak perubahan yang kita dapat pada saat itu, sehingga saya merasa bahwa memang metode pembelajaran seperti itu memang sungguh efektif kita laksanakan di kelas. Iya. Saya juga melihat seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian dari apa yang Bapak laksanakan di kelas kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak tetapkan sebelumnya itu sudah tercapai atau belum ketika proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya kalau saya lihat dari sisi itu, saya lihat kalau capaian pembelajaran di situ ya sedikit banyak lah sudah tercapai. Artinya ya mungkin tidak langsung serta-merta keseluruhan bisa kita capai dengan apa yang kita lakukan itu, tapi yang saya lihat sudah sebagian besar tujuan yang kita rencanakan ya alhamdulillah bisa kita capai sedikit demi sedikit. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian dari apa yang telah Bapak lakukan terkait dengan penggunaan media kemarin ya, Bapak kan merencanakan kemarin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan proyektor, kemudian banyak kemarin ya, kemudian apakah hal baik yang telah Bapak lakukan yang ingin Bapak pertahankan? Ya cukup banyak sebenarnya sih hal yang baik yang sudah kita lakukan pada saat itu. Ya seperti menggunakan media-media pembelajaran melalui gambar-gambar, kemudian dari proyektor juga yang kita ambil langsung dari internet. Jadi itu yang akan dipertahankan ya Pak? Kalau bisa kita itu pertahankan supaya tambahkan mungkin bisa kita tambahkan lebih lagi supaya lebih optimal lagi dalam proses belajar mengajarnya di situ. Dan terkait itu Bapak sudah mengatakan bahwa yang akan dipertahankan itu adalah tentang mengupayakan berbagai macam media untuk peserta didik. Kemudian yang pertanyaan yang ingin saya kemukakan lagi selanjutnya yaitu apakah apa yang masih kurang menurut Bapak yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya termasuk juga metode-metode pembelajaran yang kita terapkan dalam pembelajaran. Ya seharusnya kita juga harus bisa merumuskan dengan secara cermat tentang metode-metode yang harus kita bisa ambil dalam proses belajar mengajar. Ya kita kan artinya harus memperhatikan juga minat siswa kita tentang metode pembelajaran yang kita laksanakan pada saat itu. Jadi kita sesuaikan antara metode pembelajaran yang kita mau ambil dengan minat anak siswa kita pada saat itu. Ya. Apakah masih ada lagi yang mau dikembangkan lagi, yang mau diperbaiki lagi dari apa yang telah Bapak lakukan pada saat pembelajaran kemarin? Ya sebenarnya banyak sih yang harus masih banyak yang mau diperbaiki sebenarnya. Tapi yang menurut saya yang lebih menonjol di situ, yang lebih penting di situ yang harus kita perbaiki tentang metode pembelajaran kita, kemudian media-media pembelajaran kita harus sesuaikan betul tentang apa yang menjadi minat siswa kita pada saat itu. Jadi yang ingin dikembangkan adalah bagaimana menemukan atau
menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat Iya. murid Bapak Iya, yang ada iya. di kelas ya. Itu yang akan dikembangkan lagi. Terkait dengan area pengembangan yang akan lakukan Bapak lakukan tadi, yaitu terkait dengan metode pemilihan metode yang tepat. Apa cara yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan hal tersebut? Kalau menurut saya tuh, yang pertama yang mungkin saya lakukan, saya akan mencari informasi mungkin dari teman-teman juga, Ya, dari internet, Oh, dari media-media yang bisa saya gunakan dalam proses belajar mengajar, supaya anak siswa saya pada saat itu bisa betul-betul mengerti tentang apa yang saya ajarkan pada saat itu. Jadi Bapak mengharapkan belajar mandiri melalui sosial media, Pak ya? Iya, bisa juga. Ya, termasuk seperti itu. Bisa belajar mandiri sesuai dengan dari sosial media, atau kita ambil Dari YouTube. Ya, dari YouTube. Ya, bisa semua itu kita bisa kita manfaatkan semua itu untuk bisa efektif kembali pembelajaran kita di kelas. Iya. Kira-kira kapan Bapak akan memulai hal tersebut? Ya, sebenarnya apakah ada target khusus untuk menyelesaikan ini atau bagaimana, Pak? Ya, seharusnya kita rencanakan dengan memang tuh artinya kita rencanakan sesuai dengan apalah istilahnya itu ya, dalam proses belajar mengajar kita itu kita harus punya rencana dengan semaksimal mungkin, Secepatnya. ya, supaya dalam proses belajar mengajar kita itu tidak terlalu banyak kendala lagi yang kita temui dalam proses belajar mengajar itu. Jadi kita harus rencanakan dengan sedemikian istilahnya ya, ya sedemikian rupa lah, kita rencanakan dengan sedemikian rupa sehingga Sistematis maksudnya, iya, Pak? iya, begitu. Rencanakan sistematis Ya. agar nantinya tidak ada lagi kendala-kendala atau tidak ada lagi situasi-situasi pembelajaran yang kurang efektif ya mungkin. Iya. Ya, kurang lebih memang ya begitulah maksud saya toh. Ya. Dari target atau rencana perbaikan yang akan Bapak lakukan, siapa yang akan menjadi sumber inspirasi di sekolah, atau yang akan memberikan sebagai penyemangat kepada Bapak agar terus maju untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid Bapak? Yang jelas kita butuh dorongan dan support teman-teman di sekolah, karena mungkin saya merasa bahwa walaupun apa yang saya lakukan tak akan mungkin mampu saya lakukan kalau tanpa ada respon dari teman-teman atau bantuan dari teman-teman, termasuk Pak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah. Karena mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tanpa persetujuan Bapak Kepala Sekolah. Jadi walaupun apa yang menjadi rencana kita sebagai guru kelas, tanpa persetujuan kepala sekolah tak akan bisa juga. Jadi makanya yang pertama-tama kita itu yang kita perlukan itu adalah isi nggak tahu motivasi dari kepala sekolah dahulu, kemudian dari teman-teman, dari rekan-rekan guru, untuk menjadi motivasi kita supaya bisa betul-betul bekerja sama dalam proses belajar mengajar, supaya dalam proses belajar mengajar itu bisa betul-betul efektif berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
dari rencana itu tadi, apakah Bapak punya catatan kecil untuk menuliskan jadwal apa yang akan Bapak lakukan untuk berusaha untuk usaha untuk meningkatkan dan melakukan perubahan-perubahan tersebut? Ya seharusnya ada itu catatan. Ada Pak ya? Kita buat. Ya ada, seharusnya ada, karena disitulah kita bisa merencanakan apa yang kita mau laksanakan untuk mencapai tujuan dalam proses belajar mengajar. Walaupun sebenarnya itu hanya catatan kecil, tapi itu menjadi apalah istilahnya? Pedoman. Ya, bisa menjadi pedoman bagi kita untuk langkah selanjutnya, langkah apa yang kita mau ambil lagi, langkah-langkah apa saja. Jadi kita harus rumuskan, walaupun hanya kita catat melalui dari catatan kecil. Ya. Untuk sebagai pengingat dan agar lebih sistematis lagi cara belajarnya yang mungkin begitu. Iya. Karena walaupun kita rencanakan itu, terkadang kita sudah rencanakan, kita juga biasa lupa. Jadi kalau ada catatan-catatan kecil, ya yang tadinya kita lupa tadi bisa diingat kembali. Dengan melihat catatan. Ya, dengan melihat dengan catatan itu. dari seluruh rangkaian kita percakapan kita dari awal tadi itu, apakah masih ada yang mengganjal atau yang Bapak sampaikan kepada saya agar Ya sebenarnya banyak sih yang masih mau yang kita bincang-bincangkan, tapi saya rasa masalah metode pembelajaran ini saya rasa sudah lebih daripada cukup, karena kita bisa mengembangkan lagi dengan cara menggali informasi dari teman-teman. Kemudian kita bisa juga ambil langsung dari internet yang masih bisa kita ambil semua itu untuk bisa kita jadikan referensi dalam menuju tujuan yang kita ingin capai. Dari rangkaian ini, apa harapan Bapak dari rangkaian kita dari observasi dan pasca observasi terkait dengan usaha Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apa harapannya Pak? Ya, harapan saya, kalau saya mudah-mudahan semua ini bukan hanya wacana saja, artinya bisa betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bukan cuma sekedar bukan hanya sekedar apalah istilahnya itu, tapi betul-betul dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan di lapangan. Ya. Bukan cuma karena saya melakukan coaching kemudian kita melakukan pembicaraan seperti ini, tidak sebatas seperti itu Pak, tapi dalam betul-betul nyata kita laksanakan untuk kedepannya di sekolah kita. Ya, itu saya punya mau, jangan cuma hanya sekedar itu saja tapi kita hanya betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, sudah kita rencanakan, dan betul-betul dilaksanakan di lapangan. Terus kita akan kemajuan betul. Harapannya sungguh luar biasa Pak. Saya juga berharap seperti itu, karena kenapa? Dari sekian pembelajaran yang saya dapatkan ketika di Guru Penggerak ini, ada banyak hal yang saya dapatkan. Kemudian untuk saya harap nanti bisa lebih berbagi lebih banyak kepada Bapak, kemudian kepada rekan-rekan yang ada di sekolah kita, agar bagaimana kita bisa bergerak bersama untuk memajukan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Karena meskipun sekolah kita berada di daerah pegunungan atau daerah pedalaman, tetapi itu tidak akan mengubah semangat kita untuk terus berusaha untuk mencetak generasi-generasi hebat yang ada di lingkungan sekolah kita, ya Pak ya. Itulah tadi kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Pak Yusuf. Saya sangat berterima kasih kepada beliau atas waktu yang diluangkan
untuk memenuhi tugas saya, yaitu pada tugas modul 2.3. Jadi saya harap nanti harapan kami bersama agar bagaimana kami bersama berkolaborasi, bergerak bersama untuk bagaimana meningkatkan dan melakukan perubahan-perubahan kecil di kelas kami demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.